Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Asep Sudrajat, SPD. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ramadan, SPD. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bu. Ya, juga kepada teman-teman tercinta alumni SMP Negeri 3 Bogor yang telah berkesempatan bergabung dalam acara ngobrol bareng alumni dengan tema Pemuda Rantau, Pejuang Devisa, Suka Duka Ngebolang di Negeri Orang bersama rekan kita Herla Manurung yang sekarang menjabat sebagai Corporate Executive Chef Associate Director dan di Reed University New York. Malam Herlan. Nah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya Anggia, alumni Angkatan 92, yang akan memandu acara ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Asep Sudrajat, SPD, yang akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Alumni 92, Saudara Mulia Arya Teja yang juga menjabat sebagai Ketua Dekopindo Kota Bogor. Kami persilahkan Bapak Asep Sudrajat untuk memberikan sambutannya. Mangga Pak. Terima kasih. Jelas nggak suara Bapak? Jelas banget Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Wakasek, kesiswaan yang saya hormati, para alumni angkatan tahun 1992 yang Bapak banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi bahwasanya semua bisa bersilaturahim meskipun melalui medsos ya, secara virtual. Namun walaupun demikian, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa istilahnya kesenangan kita, kebahagiaan kita bisa berjumpa setelah sekian lama, mungkin hampir 30 tahun ya kalau 92 ya, kurang lebih lah. Sekarang ya. 2021. 29 Pak. Dan selamat serta salam supaya tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia dan taat menjalankan ajarannya. Pak Ramadan yang saya hormati dan para alumni yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, Bapak dapat undangan tadi pertama dari Ibu Yoyo ya. Cuma Ibu Yoyo nelfon nggak sempat terangkat gitu. Kemudian ternyata ada telepon ulang, ada telepon lagi masuk. Ternyata Ibu Yuni sebagai ponakan Ibu Yoyo yang mengundang untuk jumpa secara virtual dalam acara ngobrol bareng alumni gitu ya. Bagus tuh, sebuah akronim ya, ngobrol. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah sukses jadi orang nih. Terutama yang siapa yang tadi di Amerika tuh? Herlan. Selamat ya sebagai orang sukses. Bos nih orangnya. Sudah jadi bos sekarang ya Herlan ya. Alhamdulillah syukur. Biasa aja Pak. Alhamdulillah. Baik, sebagai
ya ini mungkin bisa juga mewakili sekolah ya. Sangat bangga. Mudah-mudahan walaupun sekarang diawali dengan secara virtual, kedepannya kita bisa secara luring ya, kumpul bareng gitu kan. Mudah-mudahan kapan-kapan lah gitu ya. Itu bisa direncanakan kedepannya dan bisa lebih gebiar lagi. Bahkan kalau bisa sih satu angkatan semuanya ada ya. Reuni Pernah akbar ya dulu Pak? juga. Iya Pak. Ya gitu. Waktu itu panitianya itu dari tahun 1996 Oh. pernah mengadakan alumni reuni akbar yang dikelola oleh alumni tahun 1996. Alhamdulillah sukses juga sih. Bahkan alumni-alumni yang awal-awal yang tahun mungkin kita juga belum lahir ya, Bapak juga belum lahir, jangan kan kalian gitu. Itu hadir gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, mudah-mudahan saja ke depannya ya kalian sebagai alumni SMP Negeri 3 yang kita cintai, mudah-mudahan bisa terus mengikat tali silaturahim antara alumni dengan sekolah, dengan alma maternya. Mudah-mudahan kalian selalu cinta pada SMP Negeri 3, meskipun sekarang sudah ya jauh di mata, tapi mudah-mudahan tetap dekat di hati, istilahnya begitulah SMP Negeri 3 yang kita. Karena bagaimanapun juga suksesnya orang itu berawal dari yang renah dulu kan, tidak langsung melonjak begitu saja gitu ya. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu kan. Nah itu jadi mudah-mudahan saja rasa bangga kalian terhadap SMP Negeri 3 itu tetap tertanam di dalam dada kalian. Apalagi ya kalau bukan kalian siapa lagi lah istilahnya mau membanggakan alma maternya gitu. Kalau bukan kita sendiri sebagai alumninya. Gitu. Nah, oleh karena itu maka mudah-mudahan setelah kita melewati masa pandemi COVID-19 ini, ya walaupun kalian berjauhan, ada yang di mana bahkan Herlan di Amerika, tidak mustahil suatu saat bisa bertemu secara langsung. Amin. Dan yang Bapak harapkan pada kalian semua, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap menjalin silaturahim antara kalian dengan kalian sebagai alumni dan kalian dengan Bapak Ibu guru kalian, walaupun mungkin saja ada yang, karena yang namanya SMP kan gurunya bukan seorang ya, tapi banyak orang tidak pernah mengajar kalian di sekolah. Tapi kalau itu namanya guru SMP 3, itu guru kalian juga. Barangkali supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu lama. Kasihan juga kalau terlalu lama karena cuaca di sekitar rumah ini kurang baik ya karena sedang hujan, takutnya koneksinya kurang bagus. Itu dari Bapak sebagai membuka dan sambutan yang istilahnya bisa mewakili sekolah juga. Sekolah sangat berharap kalian ke depannya bisa tetap menjalin silaturahim. Terima kasih saja itu untuk kalian semua yang sudah mengundang, yang sudah ingat pada kami di SMP 3. Terima kasih pada moderator atau para pembawa acara. Mohon maaf atas kekurangannya dan sekali lagi mohon maaf selama Bapak mungkin mengajar kalian di SMP 3 ya banyak kekurangannya ya lah. Tentu pasti banyak kesalahan dan kekurangan ya, mohon maaf sekali. Namun walaupun demikian ya apalah ya, namanya karena itu namanya juga manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Asep atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Mulia Arya Teja untuk memberikan kata sambutan. Mangga. Terima kasih. Ini suaranya jelas ya Bu ya? Suaranya jelas. Jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pindah Sampurasun ya, mulia ya. Selamat malam. Orang Sunda asli. Pastilah. Yang Di mana mulia? Di mana itu? Pak Asep Sudrajat dan Pak Ramadan yang mewakili SMP Negeri 3 Bogor. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk bergabung nih bersama kami Sama-sama. alumni SMP. Sama-sama.
angkatan 92 yang alhamdulillah kegiatan ini mungkin baru perdana nih Pak. Ya, karena memang agak susah. Punten ikut-ikutan ngerokok aja ya. Mangga. Karena kita terkendala waktu Hujan, Bu. masing-masing, alhamdulillah bisa terhubungkan lewat virtual ya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu buat Pak Haji Asep dan Pak Ramadan. Kebetulan saya dipercaya sama teman-teman ketika kami berkumpul pertama kali setelah 29 tahun berpisah dari SMP Negeri 3 Bogor, dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua atau koordinator lah dari angkatan 92 ini. Sebenarnya tujuan utamanya ya tetap menjaga silaturahmi, walaupun sambil berjalan kami juga sudah merancang beberapa program. Nah, di sini juga ada Bu Yuni. Bu Yuni ini selaku sekretaris dari angkatan 92 dan ada Ibu Anggi yang baju merah itu, Pak Asep itu juga sebagai bendahara dari angkatan. Nah, memang kita sudah dalam perjalanan waktu ini mencanangkan beberapa kegiatan, cuman karena kemarin banyak kendala, terutama masalah prokes ya, PPKM. Jadi akhirnya kita coba mulai lagi, diawali dengan acara virtual ini dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Nah, harapannya sih mudah-mudahan dengan adanya orang-orang seperti Om Herlan ini yang bisa menginspirasi kita semua, bagaimana nanti kita simak perjuangannya, perjalanannya, dan apa yang bisa di-share pengalamannya selama di negeri rantau, bisa kita ambil hikmahnya buat kita semua. Mungkin itu saja. Lebih khusus kepada Pak Asep, Pak Ramadan, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya malam minggu hujan, harusnya ngapain di rumah ya Pak ya, ngopi ya. Iya, tenang aja sama-sama. Malah diajak Zoom meeting ini jadinya ya. Tapi tanpa mengurangi semangat dari kita semua pada malam hari ini, mudah-mudahan harapannya sih ini menjadi langkah awal dari silaturahmi yang akan terus berkelanjutan. Amin. Mungkin itu aja, dan sedikit menjelaskan, Pak Asep tadi di depan Bu Anggi mengatakan Dekopinda itu adalah Dewan Koperasi Daerah Kota Bogor, yang alhamdulillah saya Januari kemarin dipercaya untuk memimpin Dekopinda Kota Bogor. Dan mudah-mudahan nanti juga dengan teman-teman alumni bisa bersinergi ke depannya, apa yang bisa kita lakukan untuk minimal angkatan 92 ini maupun berhubungan dengan alma maternya ataupun dengan masyarakat pada umumnya. Itu saja mungkin kata pengantar dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep dan Saudara Mulia Arya Teja atas sambutannya. Baik teman-teman sekalian, sebelum acara dimulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita malam ini yang akan memandu acara ngobrol bareng alumni. Beliau bernama Teh Yuni Maharani. Say hi Teh Yuni. Halo. Beliau angkatan 92 juga, aktivitasnya salah satunya adalah sebagai motivator. Mangga Teh Yuni untuk dilanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Bu Anggi Silvia Murni. Terbalik. Suka balik-balikin nama orang deh. Udah 29 tahun ya, lupa ya kita. Lupa nama. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Anggi sudah membuka acara pada malam hari ini. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun di dalam media Zoom meeting. Semoga tidak mengurangi rasa silaturahmi kita. Semoga semakin erat dengan kegiatan pada malam hari ini. Tentunya kegiatan malam hari ini sebagai pilot project, artinya kita akan melakukan program-program selanjutnya. Namun pada malam hari ini kita mulai. Kebetulan memang acara malam ini adalah dadakan karena mengingat
momen Sumpah Pemuda dan kita kebetulan memang ada pemuda zaman dulu nih Pak, pemuda jadul ya, gitu ya, pemuda jadul yang sudah Ada berhasil zamannya, pada zaman pemuda pada zaman. yang sudah berhasil di negeri orang. Kalau kata zaman sekarang tuh ngebolang ya, ngebolang, tapi ngebolangnya jauh di luar negeri gitu dan sukses menjadi seorang eksekutif ya, direktur dari sebuah perusahaan yang mungkin di sana juga sudah familiar mungkin bagi kita. Kita belum kenal perusahaannya, tapi nanti kita akan berkenalan dengan Bapak Herlan Manurung yang sudah banyak makan asam garam kali ya di negeri sana gitu, Maman Sam. Jadi untuk itu kita akan ngobrol bareng dengan Om Herlan Manurung. Tapi ngobrol santai aja ya, serius tapi santai. Jadi buat teman-teman juga angkatan 92 yang ingin yang ingin bertanya boleh di chat, boleh langsung, boleh. Kita santai aja. Jadi jangan terlalu tegang ya, supaya otot-otot juga tidak terlalu tegang ya, rileks aja gitu. Kalau kata Seven kita mengaplikasikan habit ke-7, mengasah gergaji gitu ya, untuk menambah kekuatan mental, pikiran, jiwa dan hati gitu ya. Baik, saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri, saya terlalu panjang. Saya alumni 92 pastinya ya, saya bertugas di Bogor juga, di salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor, tapi saya nyambi juga Palu Gada, apa lu mau gua ada gitu ya. Saya biasanya basically ada juga terapis, hipnoterapi, NLP. Pernah juga saya motivasi di SMP 3 Pak, kelas 3 ya kalau nggak salah dulu, di bawah Bu Yoyo gitu, untuk memotivasi anak-anak SMP kelas 3 kelas 3 kalau nggak salah, dan juga beberapa SMP dan SD juga SMA di beberapa sekolah di Bogor juga gitu. Dan saya ngajar di salah satu sekolah tinggi di Bogor swasta. Sebagai motivator ya? Kenapa Pak? Sebagai motivator. Iya, dulu saya motivasi anak SMP 3 kelas 3 kalau nggak salah. Cuma saya lupa tahun berapa ya dulu, yang gitu. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, kita akan dengarkan kisah perjalanan kehidupan Bapak Herlan Manurung ini, bisa sampai terdampar di negeri Paman Sam di sana gitu. Gimana nih Pak Herlan? Apa kabar? Kabar baik. Makasih udah ngundang saya di sini. Bisa ketemu dengan para senior, guru di sini ya kan, wakil kepala sekolah, tempat kita dulu belajar, tempat kita dulu bersenda gurau bersama teman-teman dahulu ya kan. Napak tilas sepertinya jadinya. Jadi ada rasa kebanggaan lah bisa bertemu dengan kawan dan rekan-rekan sekalian dari angkatan 92. Nama saya Herlan Manurung, lulusan angkatan 92, kelas 32 dulu. So, sekarang saya sudah lama tinggal di sini dari tahun 2001, April 2001. So, jadi udah sekitar kira-kira 20 tahun ya. Iya, 20 tahun. Tahun ya, lama sekali gitu. Jadi Betah ya. ya dibetah-betahin aja Pak. Bagus lah, bagus. Semangat terus. Ya betul Pak. Terima kasih. Oke Yun, mau ada pertanyaan Yun atau gimana? Gimana awal ceritanya nih Om Herlan bisa berada di sana? Jadi dulu tuh setelah lulus SMP saya tuh ya dulu waktu SMP tuh kurang gimana ya, pinter enggak ya kan, atau bego juga enggak gitu. jadi dulu saya agak bandel lah sedikit gitu dulu. Jadi cuman kayak saya punya rasa ingin membuktikan diri kepada keluarga kalau saya bisa. Bukan troublemaker ya. Ya bisa dikatakan begitu juga Pak. Cuman jadi dulu saya ada rasa penyesalan gitu karena nggak bisa membanggakan keluarga gitu ya dulu ya. Jadi saya bertekad untuk bisa
maju lah, mandiri, tanpa Ya. mengharapkan bantuan dari orang tua atau apa. Baru saya lanjut SMA 2 Bogor, lulus SMA 2 Bogor, masuk ke Bandung, ke NHI atau Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, masuk di jurusan kitchen lah ya, bakery and pastry. Ya, terus setelah lulus saya baru kerja di hotel sedikit ya kan. Baru pada tahun 2001, setahun setelah saya lulus dari NHI itu saya ngelamar kerja di luar negeri di Amerika. Nah, itu dapat interview. Baru dia sponsorin saya. Terus jadi masuk saya tahun 2001 April datang ke Amerika. Jadi ya kerja di restoran lah ya kan, kerja di hotel beberapa tahun. Nah, setelah itu saya ngelamar lagi ke perusahaan yang lebih besar, itu namanya itu RIT, itu Rochester Institute of Technology. Itu dia kalau di Indonesia mungkin dibilangnya ITB lah ya. Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi dia itu sekolah teknologi yang para muridnya itu kurang lebih dari sekitar 70 negara ya. Total studentnya itu sekitar Sekolah internasional juga ya. internasional, Pak, betul. Ya, jadi itu total mahasiswa itu sekitar 19.000 orang. Wah, Total dari sekitar hampir 70 negara. Jadi memang beragam, ya kan? orang Indonesia ada Asia. juga. Kenapa, Pak? Orang Indonesia ada juga yang sekolah di sana. Ada sekitar 12 orang, Pak. Oh, syukurlah. Ya. Jadi saya dari sana setelah diterima di sana bekerja, saya bekerja jadi tukang masak dari awal tahun 2005. Tahun 2005 saya jadi tukang masak, ya kan? Baru saya jadi promosi jadi supervisor, promosi jadi manager, terus promosi jadi director sekarang gitu loh. Saya membawahi sekitar 200 full time staff, 200 full time dan sekitar 1.000 orang membawahi 1.000 orang part time staff. Ya, total sekitar 1.200 staff. Alhamdulillah. Banyak ya. Lumayan banyak. Jadi saya sebetulnya saya merasa sebagai minoritas di sana ya kan. Cuman itu saya jadikan motivasi bagi saya bahwa saya bisa lebih baik dari mayoritas juga gitu loh. Ya, saya cuman satu-satunya orang Indonesia staff di sana gitu ya kan. Cuman saya selalu bangga menjadi orang Indonesia dan saya selalu membawa nama Indonesia dalam seminar-seminar saya dengan mereka atau pembicara di sana gitu bahwa Indonesia itu beragam sekali gitu ya kan, dari banyaknya provinsi kita, suku, bahasa, tapi kita punya, saya bilang bahwa kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia walaupun setiap provinsi kita punya berbeda-beda bahasa, tapi untuk tujuan satu kita menggunakan bahasa Indonesia dan mereka sangat wow lah ya dengan keberagaman orang Indonesia gitu. Berbagai macam ras ya kita tuh. Ya, betul. Berapa lama beradaptasi di sana tuh? Pada awalnya itu agak-agak down juga ya, susah karena bahasa pertama ya kan. Bahasa pertama itu jadi kita agak malu lah. Cuman saya berpikir kalau saya tetap malu, gimana mau bisa maju gitu ya kan? Gimana? Karena saya sadari kunci keberhasilan itu komunikasi dengan berbagai macam orang gitu ya. Jadi siapa yang mempunyai informasi itu biasanya mereka akan sukses gitu karena segala sesuatu itu diawali dengan informasi yang masuk kepada kita dan kita olah dan baru kita menentukan tujuan dan pilihan kita setelah kita mengolah itu informasi untuk dijadikan sebagai alat memperjuangkan
tujuan yang mau kita capai gitu ya kan, melalui informasi yang masuk pada kita. Jadi siapapun intinya yang punya informasi itu bisa menguasai medan pertempuran kalau dibilangnya di politik ya. Benar. Benar. Segala sesuatunya itu informasi ya. Wah. Jadi saya setelah bekerja beberapa tahun di sana, saya sadari bahwa saya perlu mengasah diri saya melalui leadership, ya, mengikuti training untuk leadership, ya kan, also apa ya, jadi kita harus menguasai teknologi, karena kita bayangkan aja 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kita nggak mungkin bayangkan ini Zoom aja begini ya kan. Nah, kita nggak pernah kita bayangkan bahwa pandemi itu bisa membuat kita harus begini gitu ya kan. Cuman itu sifat Terbayang kita bisa virtual ya. Betul. Virtual apa tidak terbayang. Itulah sifat alamiah manusia, itu selalu pengen gimana berkembang, mencari solusi, ya kan? Ya. Jadi sekarang pandemi, dicarilah solusi bagaimana kita bisa tetap bersosialisasi atau tetap bekerja, tetap melanjutkan kegiatan rutin hari-hari walaupun pandemi melalui seperti Zoom, ya kan? Jadi itu sifat alamiah manusia itu mencari solusi. Gitu. Jadi melalui teknologi, apa kan? Apalagi sekarang ini umur 5 tahun aja udah lebih hebat teknologinya daripada kita, ya kan? Nah, kita harus ngejar ketinggalan ini. Ya kan? Di sana jauh lebih maju ya. Iya, betul. Lebih pintar anak TK karena HP mah. Oh, betul, Pak. Saya aja bingung ngelihatnya, buset, ini gimana ini anak-anak sekarang ini. Taunya teknologinya hebat sekali. Lebih tahu mereka, kita aja ngetik aja pakai jari 11, kan? Mereka udah jari 20. Ya, tergantung jarinya. Kalau jempol semua ya jari 12. Nah, berarti sekarang keluarga di sana ya, keluarga inti. Iya, keluarga di sini 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan itu umur 16 tahun, yang kedua itu hampir 14 tahun, dan yang paling kecil 9 tahun. Oh, Ya, tapi udah tutup pabrik udah tutup. Untuk makanan gimana tuh? Dari Indonesia ke sana pertama-tama tuh udah mulai menerima belum? Langsung menerima gitu. Makanannya dengan budaya Indonesia kan beda. Kan katanya Herlan tuh senangnya karedok, gado-gado gitu ya. Di sana nggak ada tuh. Oh, ada aja dibikinnya sendiri gitu ya kan. Jadi saya tuh dulu sering memperkenalkan juga masakan Indonesia kepada komunitas di sini. Nah, di sini tuh orang di sini tuh mereka selalu tertarik dengan hal-hal yang berbeda dengan kebudayaannya, dan mereka nggak takut untuk mencoba. Gitu. Urusan suka atau tidaknya itu urusan belakang. Nah, mereka untuk mencoba itu mereka nggak takut. Nah, cuman mereka orangnya, dia bilangnya apa ya, straightforward. Jadi jujur dalam kata arti, kalau dia nggak suka dia bilang nggak suka, nggak ada basa-basinya. Iya, itu dia. Mantapnya di situ. Itu udah kebudayaan orang sini. Mereka bukan maksudnya menyakitin hati seseorang kalau orang sini bilang, aduh. Kalau di sini bingung ya, Pak ya? Bingung kalau bukannya saya ini ya, di Indonesia itu Kalau di susah. Indonesia kan gini masalahnya, kalau di Indonesia itu jaga perasaan orangnya kan gitu kan. Itu yang jadi masalah. Kalau ya, misalkan gini, karena misalkan di sana karedok misalkan di sana, ya. lain orang Amerika sana. Kalau mereka kan kalau nggak suka ya bilang nggak suka lah, terus terang gitu ya. Terus Iya, Herlan di Indonesia misalkan bikin masakan Amerika. Nah kalau orang Indonesia itu mau bilang nggak suka tuh sulit gitu. Takutnya menyakiti perasaannya gitu kan. Ya, kalau di sana kalau dibilang nggak suka nanti nggak ngobrol 20 tahun ya kan. Dulu saya tahun 2010 pernah memperkenalkan sate, kalau nggak salah sate di Rochester Institute Technology itu. Saya bawa pemanggang di luar ya, bikin sate, masak sate pakai areng di luar. Itu orang pada senang sekali mereka.
Ya, pakai bumbu apa itu bumbu kacang, ya kan? Hmm. Dagingnya daging apa, Bulan? Kenapa Pak? Dagingnya daging apa? Sapi. Daging ayam kebanyakan, ayam. Oh, di sana ada ayam juga ya? Wah, Ada dong. apa sih nggak ada di sini? Ada yang kampung juga ya. Ayam kampung ada. Kentucky dari Amerika. Selama Ayam negeri 30 ada. tahun di sana pernah pulang nggak? Pulang sering juga, ada sekitar empat kali lah, udah pulang 4 atau 5 kali ke Indonesia. Tapi orang tua masih di sini di Orang Indonesia, tua kan? masih di Bogor, Pak, di Bogor ya, di Pondok Rumput. Iya. Itu kan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sayurannya ada yang nggak ada di sana tuh, yang nggak ada di Indonesia, di sana nggak ada itu apa loh? Kebetulan. Ada sampai toge juga ada. Ya. Wow, luar biasa ya ternyata. Itu dari mana tuh? Otak. Dari tani sendiri. Tahu, tempe ada, bumbu ada, semuanya ada. Itu tahu tempe itu diekspor dari kita atau memang di sana ada ini yuk? Sudah diproduksi di sini, Pak. Oh. Sudah diproduksi di sini, Pak. Ada itu di New York, di Rochester sini ada. Tuh. Kalau toge di tanam sana juga sudah Ditanam di sini, cuman seasonal, Pak. Jadi per musim, karena kalau sekarang nih udah dingin ya kan, udah mulai dingin nih, itu nggak bisa tanam toge, pasti karena kedinginan cuacanya. Jadi cuman bisa itu musim panas aja. Iya. Kalau buah-buahan gimana? Buah-buahan ya sama, tergantung buahnya gitu loh. Jadi ada yang musiman juga. Nah, cuman kan kembali ke semangat ilmiah manusia ya, bahwa mereka mencari solusi lagi gitu. Gimana kalau musim dingin saya masih bisa makan toge gitu, ya kan? Nah, dipakailah teknologi ini, dia bikin greenhouse ya kan, dibangunlah rumah, ditanamnya di dalam rumah dengan pemanas gitu. Jadi tetap suhunya dikontrol gitu ya kan. Jadi seperti masih musim panas saja, walaupun minus 32 Celcius, tetap aja di dalam greenhouse-nya itu hangat. Jadi toge bisa tumbuh. Jadi maksud saya itu bahwa manusia itu harus mencari solusi, berkembang melalui pemikiran gitu, ya kan? Jadi saya harap tuh ya ada kelas atau rekan-rekan gitu jangan pantang mundur. Maaf, Ustaz. Potong. Ini kepada orang-orang yang sudah sukses nih, Bapak tuh berharap ya untuk memotivasi adik-adik kalian yang sekarang masih di SMP 3, bikin slide gitu. Yang mengutarakan kesuksesan kalian dari awal sampai sekarang sampai orang untuk itu ditayangkan sebagai slide di SMP 3 gitu, biar mereka termotivasi gitu bahwa oh ini alumni SMP 3 nih sukses orangnya gitu kan. Kalau bisa seperti itu gitu, bikin slide gitulah. Gak usah terlalu panjang-panjang, berdurasinya ya di ini aja gitulah. Misalkan 5 menit seorang, 5 menit seorang. Pokoknya itu untuk memotivasi saja gitu. Kalau bisa seperti itu. Ini Anggia ya yang ini kan yang di Bogor gitu kan. Yang misalnya di Indonesia gitu ya. Tolong di sekretarisnya Teh Yuni. Ya sama bareng-bareng aja lah gitu. Iya. Insya Allah Bapak. Iya. Profil profil alumni bulan ini gitu ya. Jadi iya gitu. Orang gitu. Jadi nanti tuh pas mereka datang atau masuk ke gerbang sekolah tuh, oh ternyata ini alumni SMP 3 nih, orang-orang yang sudah sukses. Kan mereka termotivasi itu. Iya Pak, betul. Jadi yang penting mah mental sih Pak. Iya betul. Nah untuk meningkatkan, menguatkan mental mereka itu ada motivasi dari kalian gitu. Jadi kakak-kakak kelasnya lah. Walaupun ya mungkin untuk angkatan yang sekarang ada yang seusia anak kalian ya mungkin ya. Iya Pak. Betul. Sampai itu kan. Iya, ada anak-anak di alumni ya. juga ada yang sekolah di SMP 3. Nah, gitu kan. Soalnya angkatan 9 ya Indah sekarang yang jadi tata usaha di sekolah kita itu sekarang sudah di SMA sekolahnya.
Oh, Nah, adik kelas kalian gitu. ya, ya. Bu siapa Pak? Yang ngajar Ya, adik tadi? Indah itu kan angkatannya adik kelas kalian. Ya. Ini muncul nih Pak Kepala. Iman. Iman, Ponakannya Ibu Sunardi. welcome. Ponakannya Ibu Sunardi. Oh iya iya iya. Ini siapa ini? Ini Iman, Pak. Kepala Dinas Bungo Pak. Kalau ini siapa? Belum loh, Iman Budi Setiawan. belum lagi. Oke, Iman ada yang ditanya enggak buat Serkan? Baru gabung nggak tahu apa. Lanjutlah dulu. Oke lah. Iman di mana tugasnya Iman? Saya di Dinas PMD Kabupaten Bungo, Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Jadi sekarang tinggal di Jambi. Di Jambi ya. Oh, sudah berapa lama di sana? Sejak kapan? Koneksinya Kurang kurang bagus. balik lagi ke Iman. Herlan nih, balik lagi ke Herlan nih. Lan, katanya kalau di sana tuh budayanya anak SMA tuh sambil kerja, sekolah sambil kerja gitu ya Lan ya? Nah, dari di sini kebudayaan itu sebagai orang tua itu sudah mendidik dari awal bahwa mereka itu anak itu harus mandiri gitu ya. Itu memang sudah kebudayaannya di sini. Seperti anak saya, mereka dari umur 10 tahun udah kerja gitu, walaupun cuma 1 jam atau 2 jam seminggu. Nah, yang anak saya yang ke pertama aja nih umur 16 tahun, dia udah bekerja sekitar 20 jam 1 minggunya. Ya kan? Nah, mereka itu dari kecil kita ajarkan bahwa sesuatu itu tidak hanya didapatkan melalui meminta. Ya kan? Sesuatu itu bisa didapatkan melalui kita raih gitu ya kan, kita perjuangkan gitu. Jadi dari awal mereka sudah dididik untuk mandiri gitu. Nah, pada umumnya itu di sini umur 18 tahun itu mereka sudah keluar dari rumah dan hidup mandiri. Gitu. Jadi bukannya kita nggak mau bantu anak gitu ya, cuman ya tetap aja namanya anak atau apa, kalau mereka butuh bantuan kita bantu. Tapi kita ajarkan mereka mencari solusi sendiri dulu gitu. Kalau mentok baru kita bisa bantu gitu. Jadi itu salah satu positif. Ya nggak semuanya itu perlu sebagai budaya timur itu. Kita nggak perlu 100% harus kita ambil budaya barat itu untuk diimplementasikan di timur. Nggak semuanya, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa kita pakai gitu untuk kemajuan kita sendiri. Kira-kira apa tuh yang bisa diadopsi dari sana ke negara kita tuh? Hal yang positif apa tuh yang mungkin Herlan ngelihat tuh di Indonesia tuh kok kayaknya gini gitu. Ini bagus nih kalau seandainya harus diadopsi nih, supaya kita tuh lebih maju lagi gitu. Satu itu prinsip kejujuran, ya. Mereka seperti saya bilang. Itu yang hampir hilang dari bangsa kita tuh. Kejujuran Kenapa, yang Pak? hampir hilang itu. Kejujuran Iya. yang hampir hilang dari bangsa kita. Itu dia, Ya, mestinya Pak. lihatlah. Di sini mereka itu gimana ya? Bukan mereka, ada orang jahat, ada orang baik ya. Cuman kejujuran itu dijunjung tinggi gitu, Pak. Betul. Gitu ya. Dijunjung tinggi, walaupun hasilnya nanti bisa negatif atau positif melalui kejujuran itu. Mereka tetap jujur. Gitu. Kalau saya contohnya, kalau saya masuk ke kota nih, mobil saya buka, nggak usah dikunci, nggak ada yang hilang Pak dari mobil. Maksud saya prinsip kejujuran itu ya begitu ya. Orang Kalau jahat di ada ya. Kalau di Indonesia bukan cuma barangnya, dengan mobilnya hilang. Wong dikunci, banyak yang hilang nanti Pak, ya kan? Itu prinsip kejujuran. Walaupun kadang kejujuran itu menyakitkan kadang, ya kan? Betul. Kadang kejujuran itu menyakitkan kadang. Ya, cuman Kalau di Indonesia kalau nggak jujur nggak sukses Pak. Ya sedih juga dengarnya gitu, ya kan? Kalau di sini itu saya dulu aja pernah kehilangan uang gitu ya, dompet. Itu 2 hari kemudian
dianterin ke rumah saya. Tuh, luar biasa. Masih utuh isinya. Subhanallah. Biasa banget. Isinya masih utuh nggak, Ilan? Kenapa, Pak? Isinya masih utuh isinya. Utuh, Pak, nggak ada yang hilang. Pasar Nah, kalau di Indonesia lain, Lan. Kalau di Indonesia KTP-nya dianterin, doang yang semuanya balik. dianterin. Cuma yang tinggal cuma KTP doang. Nah, Itu sebagai petunjuk Jadi- alamatnya untuk anterin. ya, Kalau jadi uangnya raib semua. itu dia KTP-nya ada ya. Iya, kan buat alamat nganterin KTP-nya. Iya, iya. Pura-pura dia menemukan ini katanya gitu. Padahal dia yang ngambil. KTP bisa Pak buat jaminan. Jadi Pengalaman ini saya itu pesan saya buat adik-adik kelas itu, kalau bisa itu dimanapun Anda berkarir, dimanapun kita berkarir, kejujuran itu nomor 1. Iya, betul, betul, betul. Betul. Luar biasa. Nah, Karena kejujuran itu pangkat kesuksesan loh. ya. Betul. Berapa kali pulang setahun, Lan, ke Indonesia, Lan? Wah, dulu saya kan 2001 awal, terus saya 2003 saya pernah pulang. Terus sudah itu 2010 kalau nggak salah saya pernah pulang. Oh, nggak per tahun juga ya? Enggak juga, 2010 terakhir itu cuman sebentar, itu 6 bulan kemarin ya, cuman sekitar seminggu setengah atau 2 minggu di Indonesia, 6 bulan yang lalu. Berapa jam sih dari sini ke Kenapa nggak sana? betah lagi? Nah, ini Iman ya. Gimana? Iya, Pak. Udah lama di Jambi, Iman. Baru, Pak. Baru 21 tahun. Wis, Sama juga, Sama aja. Baru gimana sih? pada keluar dari Bogor nih, Pak. Ah, Pantauannya jauh banget itu. Sampai nggak Muara pulang. Bungonya di mana, Man? Di kotanya lah. Di kota ya? Ya, Iya. dekat nih dari saya nih. Di mana, Kang? Saya di Solok. Oh, dekat tuh. 3-4 3-4 jam, iya. Minta Kebetulan saudara kontaknya, Kang. banyak di Morobungo. Boleh, Kang. Minta kontaknya, saya sowan nanti. Ini Pak Ramadan, Iman, Bapak Guru. Atuh. Enggak, Kan, di sini gratis. Sih. enggak apa-apa, masih muda kok, usia mah baru baru 35. Dibalik ya, Pak. 35 terbalik. Lan, Saya minta Enggak kontak. apa-apa, tenang aja. Hai. Iman istri orang sana juga istri. Istri orang sini, Pak. Jawa sini. orang Jawa ya. Orang Jawa, orang sana, orang Jambi. Jawa sini, Pak. Oh. Jawa di sini gitu. Jawa perantauan juga. Jawa Bungo. Nah, Balik berarti lagi betul ke Herlan lagi. keluar juga nih. Nanti kita akan panggil juga nih nanti next session untuk Iman, Pak. Terus, Ngapain? iya harus berbagi Yuni lah. sharing sama adik kelas. Nggak apa-apa. Sharing Iman. Kita akan berbagi. Tapi Tapi sepakat Iman- sama Herlan tadi tuh. Tapi Yuni, Iman Yuni. 92 ya. Iya, 92. Ini kita Dua. udah apa namanya? Udah sewa studio SCTV ini lihat. Ya, kayak angkatan 2005 ada. Iya, Pak. Masih terlalu tua, Pak. Angkatan 2000. Lebih muda lagi, Pak. Ini Yuni, tolong ya, yang tadi Bapak mintakan Oh, baik, baik, baik. diupayakan gitu. Ada untuk selain. Jadi nanti untuk memotivasi adik-adiknya gitu. Baik, baik, baik. Siap. Mereka juga ikut sukses kayak kalian lah gitu. Iya. Amin, amin, amin. Amin. Supaya itu ya, daripada tawuran gitu, liburan-liburan pandemi-pandemi ada tawuran gitu ya. Mendingan diisi dengan hal yang Ya, positif. seperti itu gitu. Iya, betul, betul, betul. Balik lagi ke Herlan, Lan masih kuat kan matanya, Lan? Oh. Herlan di sana jam berapa Jelas, sekarang, pasti. Herlan? Di Amerika. Sekarang di sini hari Sabtu jam 10 pagi. Pagi ya, jam 10 pagi. Berbeda 13. 11 jam berarti ya. 12 jam ya? Sudah. 13 Sekarang jam. kan baru jam 9 malam nih. 13 jam. Iya, iya. 10 malam hari Sabtu Ya di Indonesia Ya. sekarang jam 9 malam. Di Indonesia, di sana jam 10 10 pagi. pagi. 13 jam. 13 jam. 13 jam. Lebih cepat ya. Mundur. Mundur, 13 mundur. jam. 13 jam Bukan 11 di jam. belakang. Mudah-mudahan kita bisa ke Amerika 10 pagi, diajak Pak Erlan nih, Pak Asep. Ah,
Kalau bercita-cita ya bisa aja, kenapa tidak, Pak? Ya kan? Capai Amin, aja amin. cita-cita. Amin, amin. Tinggal kirimin tiketnya aja ya, Lan. Kenapa? Tinggal kirimin tiketnya aja. Kan Ibu Anggi ya pengusaha entrepreneur. Cis. Bisa aja dibalikin. Ini Pak, mungkin Itu kalau menurut apa pembicaraan Herlan barusan itu, kalau menurut ilmu fisika itu pemantulan. Ya, betul Pak. Ya, Dia memang suka begitu Pak, suka membalikan. nanti mungkin Pak Asep dikirimin masakannya Pak. Pengen tahu masakannya Herlan Pak. Kan dia itu kan chef ahli kan di sana. Itu Tapi bisa. jangan masakan budaya orang Amerika dong. Orang sini, orang Bogor Bisa, Pak. gitu. Tapi kalau masakannya karedok kita bosen Pak. Herlan juga mungkin udah bosen Pak. Gampang Pak. Nanti Pak, nanti kita coba talos Bogor Pak. Kan gini, maksud saya gini, masakan walaupun karedok kalau Diolah. hasil karya Herlan kan belum tentu sama dengan karya orang lain. Oh, tangannya beda ya Pak ya. Suruh bikin combro aja Pak, suruh bikin combro, coba Nah, tes. sekarang gimana coba memasukkan oncom ke dalam combro itu? Masukkan oncomnya. Ayo. Ayo kalau Tahu-tahu aja dalam aja. kalau chef ahli beneran pasti bisa bikin combro. Gitu ya. Combro isi keju kayaknya. Herlan karedok pakai bumbu keju gitu ya. Ya itu namanya masakan itu kan bukan apa ya istilahnya, masakan itu seni. Jadi mereka bukan quantum fisik ya, bukan fisika ya kan. Kalau masakan itu seni. Jadi apapun caranya bisa dituju melalui apapun gitu ya, bisa dibentuk, dan yang penting enak, itulah namanya seni ya kan. Tapi jadi saya selalu makanan itu bagi saya prinsipnya itu ya, makanan itu ada di balik makanan itu sendiri itu ada cerita gitu, ada story. Ya, bayangkan waktu saya kecil dulu kan setiap hari Minggu itu ketemu keluarga, bawa makanan gitu ya, nanti di rumah saya, baru nanti di rumah paman, di rumah tante ya, kita masak bawa makanan sendiri. Nah, kadang-kadang saya bikin sesuatu, terus minggu depan orang lain bikin yang sama dengan saya, itu berbeda, tapi tetap enak gitu. Itulah seninya di masakan gitu ya. Jadi nggak ada exact atau math atau fisik gitu. Jadi bisa melalui inovasi dari ingredient atau dari bahan-bahan ya kan. Jadi yang penting enak rasanya. Makanya saya pengen tahu Anggia tuh kalau bikin combro gimana gitu ya kan. Nanti kita bandingkan dengan combro Amerika gitu ya kan. Itu pengalihan, itu tidak menjawab pertanyaan tadi. Yang lain yang ada yang bertanya nggak nih teman-teman? Jadi pengalihan. Teman-teman yang lain ada yang bertanya nggak nih? Mumpung Herlan matanya masih siap untuk bisa ada di depan layar terus nih, layar studio. Lan, berarti anaknya sekarang usia 17 tahun ya? 16. Oh, 16. Berarti tingkatannya di sana udah lulus ya? Sebetulnya 17 dia lulus, cuman anak saya mau lulus duluan ya, karena dia udah beres sekolahnya, tinggal 2 kelas lagi. Oh, berarti ada akselerasi juga di sana ya? Ada akselerasinya ya. Oh, ya. Ya, SD berapa tahun di sana, Lan? SD di sini itu 5 tahun ya. Oh, 5 tahun. Ya. Mulainya umur berapa? Mulainya kalau pre-K itu udah ada dari umur 4 tahun ya. Oh, dari umur 4 tahun udah pre-K. Oh, udah mulai ya. TK. Nah, nanti 5 tahun itu TK, 6 tahun itu kelas 1. Oh, tetap ya, sama lah ya. Nggak beda sama di Indonesia ya. Ada 6 tahun, ada 7 tahun ya. Terus itu 5 tahun, pantesan lebih cepet ya lulusnya ya. Kira-kira mata pelajarannya di sana lebih susah apa lebih mudah tuh? Ya, kalau sebetulnya kayak hebatnya sistem pendidikan di sini itu ya, itu ada minus positifnya. Kalau di Indonesia kan terstruktur biasanya, itu dari pusat ke daerah itu sama biasanya ya. Kalau di sini itu ada
kebebasan gitu dari komunitas. Contohnya sekolah SMP 3, contohnya kecamatan apa itu? Tanah Sereal bukan? Apa itu? SMP 3 itu kecamatan Bogor Tengah. Bogor Tengah. Hmm. Nah, Bogor Tengah sama Bogor Utara itu sistem pendidikannya bisa beda di sini, gitu loh. Jadi ada kebebasan memilih dari setiap kecamatan untuk gimana caranya bikin sekolahnya hebat, gitu. Nah, jadi kalau di sini itu peran orang tua itu menentukan pendidikan di sini. Jadi kalau orang tua tidak suka kepala sekolahnya, itu kepala sekolah bisa diganti sama orang tua, keputusan orang tua, bukan keputusan pemerintah. Komite berarti ya, Gitu. satunya ya. Iya. Komitenya Jadi sistem pendidikannya beda-beda gitu. Setiap provinsi beda. Itu terserah gimana masyarakatnya. Jadi masyarakatnya yang Sekolahnya negeri menentukan. kan. Mau negeri mau swasta sama aja, Pak. Jadi guru Jadi itu walaupun sekolah negeri, orang tua punya peranan ya. Jadi guru atau staf di sekolah itu bukan bertanggung jawab ke Depdikbud atau ke pemerintah, tidak. Mereka bertanggung jawab ke orang tua. Itu pemilihan pun melalui pemilihan orang tua yang memilihnya. Jadi kalau kinerja sekolahnya nggak bagus, itu bisa diganti kepala sekolahnya sama keputusan orang tua. jadi punya kekuatan ya. Jadi kayak swasta ya kalau gitu ya. Iya. Padahal negeri ya. Iya. Di negeri juga Jadi gitu. betul-betul independen. Independen, betul Pak. Betul, Kalau independen. di kita kan yang namanya apa ya istilahnya kementerian, baik kementerian apa saja, itu kan jabatannya politik. Jadi segala sesuatunya dipolitisir gitu. Gitu Pak. Jadi Perbedaannya. itu repotnya kalau saya setuju itu ya, itu budaya sesuatu yang perlu ditiru gitu. Jadi kalau namanya pemerintah diikut-ikutin ya repot. Karena jadi dipolitisir gitu. Jadi Nah, ada kalau pertanyaan nih. Ya. Gampang nggak sih untuk pelajar lulusan SMA dapat scholarship di US? Sebetulnya gampang. Gampang. Itu ada persen di sini itu ada kebijakan presentasi sekian persen itu harus dari negara lain. Gitu. Jadi biasanya umumnya kita bisa kita aplikasikan ke sekolahnya langsung gitu, kita apply. Nah, itu bisa diterima atau tidak diterimanya itu tergantung sekolahnya ya. Gitu, beasiswa itu gratis biasanya. Jadi itu presentasinya besar, itu sekitar 20%. Itu kebanyakan sekolahnya gratis nggak kebanyakan atau bayar juga? Di sini gratis, Pak. Dari setiap tingkatan. Dari TK sampai SMA gratis. Cuma perguruan tinggi yang bayar kali ya. Perguruan tinggi bayar, ada sebagian yang gratis juga. Ya. Kemarin selama pandemi ini gimana Herlan di sana? Selama pandemi, pemerintah di sana gimana menyikapinya gitu? Aduh, kayak gimana ya? Jadi ada minus positifnya. Jadi kerja nggak kerja, duit mengalir. Walaupun pengangguran ya, Len ya. Penganggur. Iya, jadi contoh kita nggak kerja, itu sama pemerintah kita dibayar. Dibayar seperti gaji terakhir kamu bekerja. Jadi kalau bulan? Selamanya. Lockdown di sana berapa bulanan? Kenapa Pak? Lockdownnya berapa bulan? Di sini lockdown itu kalau di daerah saya sih nggak pernah lockdown ya. Nggak pernah lockdown, cuman dibatasin untuk sekitar 6 bulan lah. Nah, 6 bulan ya udah mereka terus kembali ke semangat atau manusia itu ya, pemikiran selalu ingin mencari solusi ya. Makanya
Gimana sekarang di sana, vaksinasi di sini ya kan. wajib masker, wajib Masker sih vaksin enggak ya. Kalau udah vaksin enggak. Nggak wajib, tapi wajib vaksin. Tergantung. Ya, kita kan susah di sini nggak bisa dipaksain. Oh, jadi nggak usah di sana nggak Kalau di dipaksa. kita ini anak SMP juga sudah pada divaksin kalau di kita kan di sini. Iya. Jadi dari mulai usia 12 tahun ke atas sudah divaksin kemarin tuh. Iya, bagus. Ya, vaksin ya. Habis ya, namanya kita belum tahu ya vaksinnya gimana bagus atau tidak ya. Kalau kita nggak coba gimana mau tahu ya kan. Herlan nanya dong. Bahkan yang sekarang kan kita mulai PTM lagi ya, mulai tatap muka lagi di sekolah. Kalau ada anak yang belum divaksin tuh belum boleh diperbolehkan juga sebetulnya. Gitu ya Pak ya. PTM sudah normal, Pak. PTM Belum, sudah normal. PTM kita itu masih 50% lah. Oh, Masih 50% itu pun terbatas banget gitu ya. Jadi istilahnya hanya maksimal si anak itu berada di sekolah hanya 3 jam maksimal. oh. Jadi yang yang satu rombel itu yang satu kelas misalkan 3A ya kalau dulu ya, benar Anggi gitu ya, 3A. Kalau sekarang 91 atau 9A gitu kan. Kalau sekarang kelas 9 sekarang ya. Oh, Itu iya. dibagi dua shift. Oh. Jadi ada yang shift pagi mulai jam 7.15 sampai jam 10. Nanti jam 10 ganti gitu. Begitu. Berarti seminggu berapa kali, Pak, kalau misalnya kelas 9 gitu masuknya? Ada jadi gini, misalkan hari Senin ini yang masuk kelas 7, kelas 8. Kelas 9 PJJ. Besoknya kelas 8 dengan kelas 9, kelas 7 PJJ. Oh, Terus bergantian begitu. ya. Oh iya, bagi 2 ya, 50-50. Tadi ada yang mau bertanya sama Herlan, tadi siapa? Dong, nanya dong. Om Arya. Arya ya? Silakan Om. Ya, Om Herlan nanya dong. Tadi menarik tuh soal kesempatan untuk ke US. Apakah itu untuk kerja ataupun studi ya? Nah, mungkin bisa ngasih tips. Karena mungkin di antara kita ada anak-anak kita yang someday gitu ya, pengen punya kesempatan lah. Nah, itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anak kita someday ada kesempatan untuk sekolah ataupun kerja di sana. Itu Om. Jadi kalau untuk persiapan itu kalau nggak salah itu ada standar internasional TOEFL ya dibilangnya mungkin ya. Bahasa ya, makanya. TOEFL itu jadi TOEFL, ada ya. Oh, syaratnya TOEFL ya? tesnya. Ya. Ayo. Karena ya jadi sekarang gini aja kalau kita nggak bisa berkomunikasi gimana kita mau belajar gitu ya kan? Gimana kita bisa mau ngerti dosennya atau kita ya harus TOEFL-nya dulu ditingkatkan dulu. Udah itu sebetulnya kalau banyak itu kalau kita masuk ke mau ke Amerika, kita harus masuk ke Dubes Indonesia di Amerika. Itu biasanya mereka punya program. Itu mereka program pendidikan gitu ya kan. Kita cari itu ada beasiswa atau tidak. Ya kan, kalau enggak mungkin ini kan serba salahnya di Indonesia itu segala sesuatunya itu dimasukin ke departemen-departemen gitu. Jadi kitanya pusing padahal sebetulnya bisa langsung ke sekolah juga, ke sekolah yang kita mau tuju. Ya kan bisa langsung. Nah, langsung ke situ ke sekolahnya pasti ada informasinya di websitenya mereka itu gimana bisa menerima pelajar dari luar negeri gitu. Harus dicari informasinya di websitenya. Nanti kapan-kapan kalau seperti Rochester Institute Technology nanti saya kasih linknya lah, ya kan? Ya pasti setiap sekolah itu punya ada program begitu. Ya, cuman kan sekarang kan informasinya setelah di Indonesia kan balik lagi ke pertama itu siapa yang menguasai informasi itu pasti berkembang. Nah di Indonesia kan dipelintir nih ininya informasinya gitu. Oh kamu nggak akan bisa pergi kalau nggak melalui saya gitu loh. Dibisnisin dulu gitu. Itu dia repotnya. Sebetulnya bisa langsung, ya kan? Mungkin ya kalau melalui agen-agen mungkin kesempatannya saya kurang tahu ya. Kesempatannya lebih besar kurang tahu saya kalau itu. Cuma pada prinsipnya di sini
orang itu atau universitas itu tidak membeda-bedakan mau dari calo kayak mau dari sendiri kayak haknya sama gitu. Enggak karena gara-gara calo jadi duluan, enggak ada gitu-gituan. Berarti dulu Herlan pas ke Amrik itu tes TOEFL juga ya? Wah, saya bukan masuk pendidikan ya, saya mau bekerja waktu itu. Kerja ya. Tapi itu nggak ada syarat apa ya? Pokoknya bahasa. Nggak ada. Waktu Ya itu saya interview bahasanya udah dia matang belum? Bahasa Inggrisnya dulu udah matang belum? belum sih, masih setengah-setengah. Tapi Cuma masih ngerti, ngerti lah ya. Gitu. yang ngerti ya udah, dia Nggak ada suka. miskomunikasi ya, kita bahasa Inggrisnya masih kurang juga, walaupun misalnya ya sejadi-jadinya kita gitu, tapi mereka ngerti gitu ya. Mereka ngerti, miskomunikasi banyak karena seperti saya bilang tadi di awal, saya kurang terbuka di awal-awal gitu loh. Bagaimana mengungkapkan perasaan saya ke mereka itu. Nah kalau mereka jujur-jujur aja kan, saya lagi kerja nih, mereka akhir pada sebelum saya pulang, kerjaan kamu kurang bagus hari ini. Mereka bukan maksudnya membenci saya gitu. Mereka cuma pengen saya berkembang. Gitu. Kalau kamu besok kamu harus begini-begini supaya kamu lebih bagus kerjanya. Nah, cuman kan kadang orang di timur kan rasanya aduh. Baperan ya. Baper gitu, ya kan? Baper bawa perasaan, jadi dia nggak suka saya, padahal bukan suka nggak suka. Ini kan masalah kerjaan gitu loh, ya kan? Makanya budaya kritik itu kurang di kita, kurang nerima. Kurang terima. Nah, itu kalau kita mau sukses harus mau dikritik. Jadi melalui kalau ada yang kritik itu bukan balasnya melalui diskusi, jangan. Balasnya itu melalui hasil. Jadi nggak usah didiskusin lagi, kita lihat hasilnya. Ya, itu. Kalau gitu. Kebanyakan diskusi nggak ada, nggak. Ini pribadi ya, kalau menurut saya diskusi terlalu banyak banget orang pinter, jago banget diskusinya. Cuman mereka nggak pernah gitu loh, kalau ada yang dikritik, ya udah nanti sebetulnya jawabannya gampang, tunggu 6 bulan, kita lihat hasilnya, itu aja. Ya kan? Pembuktian. Kalau nggak bagus ya berarti memang nggak bagus gitu ya kan. Kan tadi kata Herlan kan pas pandemi itu sebuah dijamin nih termasuk pengangguran. Nah ya. Setelah pandemi atau misalnya sebelum pandemi pengangguran tetap dibayar nggak? Ada tunjangan atau misalnya tetap ada juga tetap ada itu dibatasin, itu biasanya sekitar 1 tahun lah. Oh gitu. Jadi kalau 1 tahun tetap nggak kerja nggak ada lagi. Nah di sini tuh begini, misalnya 1 tahun nggak kerja, kok? Nah mereka pemerintahnya datang, kok kamu nggak kerja? Wah, nggak ada kerjaan. Oke, pemerintahnya langsung bilang ini program training, ya dimasukin mereka training, dibantuin training, mau jadi apa, mau jadi montir, mau jadi apa. Nah setelah itu ya cari kerja sendiri. Jadi ada peran pemerintah gitu untuk kenapa gitu loh, ada solusinya kenapa kamu nggak dapat kerja. Itu karena kamu kurang pendidikan atau karena kurang skill atau di mana letaknya, dicari solusinya, baru ada solusi, baru dijalurkan gitu ya kan. Dibuat pelatihan gratis gitu ya kan. Berarti di sana kalau misalnya kerja tuh nggak, istilahnya lebih mengutamakan skill ya. Kalau di sini kan banyak kadang-kadang suka melihat dulu nih ijazah gitu. Kalau di sana enggak ya? Ijazah jelas tetap juga banyak juga, cuman kadang-kadang yang skill tuh lebih hebat daripada yang punya ijazah. Ya. Rata-rata perusahaan itu lebih melihatnya tuh bukan karena kamu pendidikannya A B C D sampai berapa gitu ya. Jadi mereka melihatnya skillnya punya enggak gitu ya. Lebih ke skill ya. Jadi lebih karena lebih banyak manfaatnya ya kalau misalnya kita punya skill. Ya kan kalau di Indonesia itu yang dihargai selembar kertas, itu ijazah. Gitu. Kalau ijazahnya di bawah, walaupun dia skillnya bagus, lihat dulu ijazahnya apa nih. Ada ijazah yang lebih tinggi, skillnya kurang gitu, yang diambil tetap gitu. Karena selembar kertas itulah yang berharga di kita itu. Jadi itulah perbedaannya gitu.
Jadi beda, memang budaya itu budaya seperti ini memang istilahnya perlu ditiru gitu ya, bahwa yang kalau mencari pekerja betul-betul yang punya skill, bukan yang punya ijazah gitu. Itu bagusnya seperti itu gitu. Karena bagaimanapun juga meskipun punya ijazah, kalau kemampuannya kurang, buat apa gitu kan? Akhirnya hanya akan menambah beban gitu. Oke, iya. Tapi kalau punya skill, walaupun ijazahnya nggak ada, ya kan itu ijazah bisa dikejar sebetulnya. Penting sih orang dalam, Gitu. Pak Asep. Jadi ya Yang penting orang Gimana? dalam. Kalau ini ada orang dalam nih, susah, Pak. mulia nih. Nah, itu nomor. Jadi udah juga tuh ya. Kalau di sana nggak ada sistem orang dalam ya, Lan ya? Lan, Aduh, nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak ada, hilang jabatan. Lan punya Hilang jabatan ponakan, posisi terus kalau ada ditarik, mau gitu. Nggak ada ya? Nggak ada kayak gitu ya? ada. Nggak ada. Kalaupun ada itu bukan karena keponakan, itu memang karena mampu. Karena kemampuan. Ya, Ya. Gitu. Karena memang mampu untuk walaupun kerja di sama perusahaan, cuman bukan karena dia itu saudara atau apa, itu karena memang dia mampu. Oh iya, oke. Oke, ada pertanyaan Gitu. lagi nggak dari teman-teman? Nggak bisa, nggak bisa sogok-sogokan di sini. Kalau nyogok malah masuk penjara. Oh gitu, bagus ya. Berarti. Iya. Nggak ada misalnya ke polisi nih ditilang kasih duit, yang ada di borgol kita kalau mau ngasih duit. Oh iya, bagus. Om Herlan, benar nggak sih kalau di US itu biaya kesehatan tinggi ya? Biaya kesehatan betul tinggi, cuman karena kalau di sini tuh dibilangnya kalau di Indonesia itu kalau saya kerja itu perusahaan saya yang nanggung biayanya, saya gratis aja. Betul, mahal sekali. Misalnya sekali untuk ke rumah sakit aja, untuk periksa doang, untuk ketemu dokter aja ngobrol 1 menit itu 1 juta. Cuma ngobrol doang ya, belum apa-apa nih. Cuma saya apa kabar, mana 1 jutanya, ya kan? Gitu. Cuman ya saya nggak pernah bayar sih ya, cuman karena saya bekerja di perusahaan saya yang bayar. Gitu. Gimana menghadapi anak buah yang begitu banyak tuh, Pak Direktur? Kalau begini ya sekarang kan gini, untuk bisnis itu ya kan prinsipnya kita sebagai leader itu harus membangun a team gitu ya, tim staff gitu. Kesuksesan itu harus dari atas ke bawah gitu ya kan, atau dari bawah ke atas bisa juga, tergantung. Cuman kuncinya itu kebersamaan tim gitu ya. Jadi prinsip saya kalau saya sebagai director, saya harus membangun bawahan saya itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang peduli terhadap perusahaan, peduli terhadap staffnya, ya kan. Jadi saya tempatkan orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya, ya kan, untuk menangani manajemen, keuangan atau macam-macam semuanya. Jadi isu-isu itu ada gitulah, ya kan, ada pasti namanya orang staff yang bandel mah ada aja. Cuman kan prinsip saya itu positif, terus konsisten, ya kan, konsisten dengan kalau saya bilang, kalau saya ke satu orang bilang A, saya harus bilang ke orang lain juga A juga. Jadi saya nggak bisa pilih-pilih, beda-beda gitu. Harus saya samakan gitu loh hak mereka, ya kan. Jadi kalau saya nggak boleh karena saya suka dia, saya bikin dia lebih promosi atau apa. Jadi harus konsisten gitu ya kan. Kalau perlu disiplin, kalau saya disiplin satu orang, terus saya harus disiplin orang lain juga, ya harus sama kadarnya gitu loh. Karena leader itu kalau udah membeda-bedakan rusak. Yang ada nanti organisasi itu rusak.
Iya. Oke, Herlan, kita kasih kesempatan minum, kita kasih iklan dulu nih buat teman kita yang punya usaha. Pak, di sini ada iklan ya, Pak. Oke. Iklannya dari ininya produknya Anggi nih, Pak. Kita lihat dulu ya, Pak ya. Nah, itu usaha dari Anggi tuh, Pak. Punya apa namanya? Penginapan apa? Camping ground. Camping ground tuh, Pak. Kalau anak-anak SMP 3 mau camping ground, bisa hubungi Anggi, Pak. Dari mana sih, Nggi? Megamendung, Pak. Megamendung. Jalan Ciluk Panjang. Megamendung. Iya. Nanti bisa Tempat camping, pakai tempat camping juga gitu ya? Iya, tempat camping. Mungkin Ibu Yuni bisa ditampilkan lagi yang video apa itunya, apa namanya, tendanya itu, tendanya. Tendanya sebentar ya. Semacam ini ya, semacam BTP Bogor Tanjung Raya Park. Waduh, saya kurang tahu kalau yang BTP itu. Jadi itu tempat camping sih Pak, khusus camping pure gitu. Jadi kita bisa nikmatin pemandangan alam. Tapi kalau camping zaman sekarang kan lebih enak ya Pak, udah tersedia tuh apa tendanya segala macamnya gitu. Jadi tinggal tidur aja gitu. Ini Pak, ada lagi nih Pak. Jadi di sini tuh bedanya Pak, talk show-nya ada iklan Pak. Jadi buat teman-teman yang mau usaha, punya usaha, itu ada iklan. Nah itu kalau weekend atau ada grup, biasanya kita buat movie nights. Don't play with me, you broke my heart, but I'm also so obsessed with you. I don't know if I love you. Selama pandemi gimana, Nggi? Itu ada tempat Alhamdulillah sih masih ramai aja Pak. aja ya? Makin ramai malah. Iya. Oh gitu? Dipakai isoman. Kenapa? Oh Dipakai enggak. isolasi kali ya? Enggak juga. Karena kan orang mungkin jenuh ya. Terus apa namanya objek-objek wisata, pariwisata juga kan pada tutup ya. Jadi larinya yaitu ke alam, kembali ke alam. Satu lagi nih Pak, videonya nih Pak. Udah lama? Ini terus saya itu. Dari 2019 Pak, saya sejak resign aja dari kerja. Gitu. Lihat lagi Pak ya ini. Halo Om. Wih, lagi di mana nih? Data Hademen. Wih, makan Hademen apa, punya Om? menu baru, Kak. Apa tuh? Namanya rice ball Hademen. Wih. Cap ayam. Ayam jago. Yoi. Ini rata ayam nih, Kak. Ayam panggang. Ada 2 varian. Ada yang apa lagi, Bu? Sapi. Oh, ada yang sapi. Iya, barbecue sama. Pokoknya kalian harus datang ke sini. No, Wih, tempatnya Hademen. jangan lupa datang. Jangan sampai nggak datang. Tapi kayaknya itu Kafenya bukan harus datang. Kalau tempat SMP 3 mah harus dikirim ke SMP 3 mah. itu ya, Oh buat my- pacaran. Kenapa Pak? Punten? Kalau ke SMP 3 bukan harus datang, tapi harus dikirim itu tuh yang barusan tuh apa tuh? Pak. Itu menu barunya, itu dari apa? Yang Kan masakan promosi tuh. Hademen Pak. Ya gimana Iya kalau kan misalnya dalam ini rangka promosi. yang hadir hari ini dikasih tuh Pak. Nggak, Ada, Pak. dalam rangka promosi ke SMP 3 itu harus dikirim gitu. Ya itu chefnya anak-anak camp itu Pak. Chef anak-anak camp. Mereka bisa juga bikin apa nasi timbel atau ikan bakar. Jadi semuanya dari Hademen untuk Hademen ya kembali ke Hademen juga gitu. Jadi memberdayakan pemuda-pemuda sekitar Pak untuk yang lola Hademen itu Hademen. akronim dari apa tuh? Kenapa? Akronim dari apa tuh Hademen? HD Men. HD itu kan baik.
Men itu laki, jadi ya. laki baik. Ada di sini. Karena kebetulan yang ngelola itu memang pemuda-pemuda sekitar situ, Pak. Memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Jadi berapa luasnya tuh? Berapa hektar luasnya? 3.500, Pak. Kecil Wow. sih untuk ukuran camping ground. Cuman memang suasananya terus hawanya itu bagus ya, kalau orang stres ke situ aja, Pak. Refreshing. Saya stres. Kok jadi menang orang stresnya? Ya, alhamdulillah sih, Pak. Karena Anggi Ini melayar kumaha orang stres coba. Wah, Anggi pasti banyak punya orang dalam itu ya. Anggi pasti orang dalamnya banyak ya. Banyak itu aja. Ininya apanya koneksi politikusnya. Polinya nggak ada, tikusnya yang ada, Anggi ya. Gi, berarti ini teman-teman semua yang hadir dikasih rice bowl nih, Gi, kayaknya, Gi. Gimana? Waduh, ya datang aja ke Hademen. Dikirim dulu lah, ditester. Bagaimana dikirim? Kalau Yun, kalau datang mah gratis, Yun. Nginep yang bayar. Oh, iya. Nah, itu betul, Om Gratis, ada Herlan. gratis. Kecuali untuk yang ini dikasih voucher nih, ada berapa orang? Ini ada 14 orang sekarang. Oh iya, yang kemarin voucher yang waktu talk show radio atau sama yang reuni alumni 92 yang kemarin katanya udah expired, nanti info aja kalau mau stay di sana. Saya udah bilang sama teman-teman di Hademen gitu. Minimal Pak Ramdan sama Pak Asep dikasih. Berarti lain kali mah kalau ada reuni itu di sana tempatnya ya? Boleh Pak, boleh. Dengan senang hati. Nanti bisa bisa ini Pak, nostalgia nonton bareng. Alias layar tancap, Pak. Oh, gitu. Nobar layar tancap. Anggi, datangnya gratis ya, pulangnya bayar. Pulangnya juga. bayar. Oke, Lan, pertanyaan terakhir, Lan. Di sana tuh kira-kira ada yang sikut-sikutan nggak tuh kalau kerja senior? Enggak ya? Kenapa? Kenal aja ya. Di sana tuh kan kalau di kita kadang-kadang ada yang sikut-sikutan nih, iri-irian gitu ya. Di sana ini enggak profesional ya? Itu iri itu udah sifat manusia. Itu mah mau di timur mau di barat, ya kan? Iri itu mah sifat manusia, udah pasti ada aja gitu ya. Cuman itulah kita sebagai leader itu kita udah bisa menilai itu mana yang iri karena memang iri atau iri karena memang pengen maju gitu loh. Ya kan? Jadi kita sebagai leader itu bisa ngeliatin mana yang benarnya gitu loh. Ya. Cuman kalau soal iri itu ada pasti. Nah, cuman kita kan sebagai leader itu saya bilang harus profesional gitu ya kan. Ya kan? Jadi Nggak ada mistis-mistisan ya di sana mah ya? bisnis-bisnisan maksudnya? Mistis. Tante Yuni masih percaya mistis. Oh, kalau mit nggak ada. Ada budaya-budaya yang rada-rada begitulah gitu. Kalau sirik disantet gitu maksudnya gitu ya. Oh, ada sih ada ya. Misalnya Ada. dipelet gitu ya, kalau misalnya nggak suka gitu akhirnya dipelet gitu. Kayaknya pengalaman nih. Ada itu yang begitu-begitu itu ada. Oh, ada pasti. juga di sana ada juga. Oh iya, ada. Ada, cuman ya persentasenya kecil lah. Persentasenya kecil. Maaf ya nih untuk kalian semua. Kayaknya Bapak nggak sampai tuntas ya. Mau permisi duluan gitu. Iya, ada sedikit keperluan. Ini juga Yang sudah jelas, terakhir kok, Pak. Kita sudah ucapkan selamat dan sukses selalu buat kalian semua. Pak. Untuk slide itu ya, cerita orang-orang sukses nih untuk memotivasi adik-adik kalian. Ini saja barangkali dari Bapak ya. Terima kasih atas Sehat selalu Pak. Amin. Kalian sukses selalu buat kalian juga. Semoga tetap terjalin silaturahimnya ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri saja ya, karena sudah malam juga. Mungkin nanti akan ada kesan dan pesan dari Pak Ramadan ya Pak, ya Bu Anggi. Saya serahkan Bu Anggi lagi deh.
Erlan sukses terus ya, luar biasa. Terima kasih banyak nih sudah memberikan banyak pencerahan nih, pengalaman-pengalaman selama hidup di sana gitu ya. Menapaktilasi dari remaja hingga sekarang udah punya anak dan hidup di sana, terus kemudian mungkin beranak pinak nanti ya. Gitu. Beranak pinak. Terima kasih banyak Erlan, sukses terus ya, jangan bosan berbagi sama kita juga, gitu, berbagi pengalaman, berbagi dolar juga lebih bagus itu kan. Coba aja di Siap. unmute, Bu Yuni di unmute. Semuanya di unmute. Oh iya. Baik, Anggi, silakan ke Anggi lagi. Enggak, mungkin Pak Ramadan mau ada disampaikan kesan-pesannya untuk kami. Ya, Bapak. mangga Bu Anggi ya, moderator. Moderator apa pembawa acara tadi? Saya mah pembawa acara aja Pak, walaupun agak grogi. Iya. Mangga ya Bu Anggi, Teh Yuni tadi ya. Teh Yuni moderatornya ya. Moderator, dan juga khusus nih Pak Erlan ya. Pak Erlan sama yang di Marobungo tadi juga ya. Pak Tejo juga. Ya maaf, kadang-kadang saya juga Iman, Pak. Iya. Iman Pak Punten yang di Bungo. Oh iya, Ipan ya. Iman, Ya. Iman. Oh Iman ya. Ya, Arya yang ketua alumni 92 Pak. Iya. Ketua Dekopit. Iya punten, nggak apa-apa. Saya panggil Mbak atau Bu, Bapak lah. Ya kadang-kadang sebaliknya nih, kalau tadi bilang grogi dekat Pak Guru, malam kalau saya sebaliknya nih, saya yang grogi nih. Menghadapi orang-orang yang alhamdulillah anak-anak yang sudah sukses ya, luar biasa ya, subhanallah. Ya. Ya kalau habis ya masih ada, masih ada Pak. Masih ada. Ya, kalau saya sebenarnya mungkin sedikit, saya 92 itu masih mengajar di EZA ya. Jadi saya ke SMP 3 itu tahun 94 ya. 94 95 gitu. Nah, saya sendiri mengajar PPKN menggantikan Bu Ida begitu ya. Barangkali masih kenal dengan Bu Ida ya. Iya, Pak. Ya dulu PMP ya, Pak. Ya, PMP, kalau sekarang PKN ya. Iya, PKN. Ya, kebetulan saya sendiri dari jauh nih semangat sekali jadi guru ya. Kalau Pak Erlan dari Bogor ke Amerika, kalau saya dari Padang ke Bogor jadi guru. Alhamdulillah ya. Pertama ya mungkin kalau boleh saya komentar, yang pertama ya alhamdulillah luar biasa ya para alumni, di depannya kosong tadi kan? Ya. Para alumni ini sudah berhasil, ada yang sampai ke negeri Paman Sam dan sudah bertebaran lah seluruh benua barangkali ya. SMP Negeri 3 ini kan terkenal dengan SMP yang memang tertua juga di Kota Bogor. Ya. Yang pertama ya saya dari obrolan-obrolan tadi saya ngambil kesimpulan ya mohon nanti seperti yang disampaikan Pak Ji Asep tadi mudah-mudahan ya bisa nanti datang ke SMP 3 sebagai memotivasi adik-adik yang memang sekarang sangat berbeda ya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dulu, dengan alumni beberapa puluh tahun yang lalu itu sangat berbeda. Terutama saya tertarik seperti yang disampaikan Pak Erlan tadi ya, ternyata cepat maju atau tidaknya bangsa Indonesia tadi ya ada dua sepertinya. Satu kejujuran ya. Ternyata memang kalau soal kejujuran kita memang banyak belajar ke negeri orang sepertinya ya. Yang keduanya yang membuat kita itu mungkin agak sulit ya.
tidak ada yang namanya jiwa sportivitas ya, baik di dalam dunia kerja maupun di dalam lembaga apapun namanya. Nah, yang kedua, ternyata orang di sana itu rata-rata memang mentalnya lebih teruji ya, lebih jujur ya, tidak berpura-pura. Nah, sedangkan di negara kita itu kan banyak yang menghalangi kemajuan tuh tiada hari, kadang-kadang maaf dalam tanda kutip tidak semua ya, tapi memang banyaknya begitu. Kalau tidak berpura-pura nggak maju ya, kalau tidak jujur takut tidak sukses ya. Ternyata di Amerika itu berbeda. Halo? Iya. Iya, Pak. Masih Oh, ya. menyimak, Pak. Menyimak, Pak. Tenang. Ya, jadi istilahnya saya sebagai guru PKN ya, terkadang saya merasa sedikit agak sedih di mana salahnya bangsa kita ini ya. Dan apalagi belajar tentang PKN teorinya itu dari dulu sampai sekarang nggak jauh beda. Ternyata prakteknya itu yang susah di kita. Terutama ya tentang kejujuran, tentang kedisiplinan. Nah, sekarang anak-anak sekarang ya itulah khususnya umumnya siapapun kami dengan senang hati ya sebagai guru yang mengajar di SMP 3 ini kalau datang ke SMP 3 langsung gitu ya menampilkan orang-orang yang sukses itu bagi saya sebagai pribadi dan guru terus terang suatu kebanggaan rasanya ya Bu ya Pak ya itu ya mudah-mudahan di akhir kata terima kasih sekali ya ternyata luar biasa ini anak-anak yang alumni yang soleh dan soleha ya untuk sekaliber Pak Herlan ya Bu Anggi Yuni yang sudah maju begitu masih ingat sama guru kan ini namanya bukti anak yang soleh dan soleha itu kan ingat selalu sama guru ya nah itu yang diharapkan mudah-mudahan saya mungkin mewakili guru mungkin suatu saat kita bisa bergabung dengan semua guru ya Yuni ya. Siapa? Ya. Nah, bisa bergabung. Kalau kami sebagai guru itu melihat alumni yang sudah tampil, walaupun kalau dilihat umur udah nggak muda, tapi wajah masih seperti anak-anak yang baru kemarin lulus SMA sepertinya ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Anggi. Apalagi Bu Anggi ini semoga sukses selalu. Semuanya yang ada di situ. Amin. Sami-sami, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Barangkali Atur nuhun. itu aja ya, Bu-Ibu ya. Sukses Iya. selalu, sehat. Mohon maaf juga ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto bersama, kita buka kamera masing-masing. Oh ya. Saya bisa buka kamera. Jo, Iren, Rahmat. Teman-teman yang lain. Monggo. Kita foto bersama ya. Iman. Dwi. Yang kadang pakai Nokia pisang. Dwi. Mana Dwi? Dwi. Oh, apa Patur? Dwi, munculkan wajahmu. Munculkan wajahmu, Hermira, Rahmat. Aduh, Ya, bohong nih. kenang-kenangan biar ada ini yang dilihat-lihat. Nanti kan kita katanya kata Bu Yoyo nanti pihak sekolah minta ini apa ya? Minta dokumentasi ini apa ya? Sebagai bukti Ya, siap. program. Iya, betul. Nanti biar saya langsung nanti, nah ini nih alumni kita nih, kakak-kakakmu yang luar biasa gitu. Oh iya, siap. Iya. Ya. Iman, bisa dibuka kamera Hermira, Rahmat juga. Oke, pada kelihatan ganteng-gantengnya. Hermira. Ya. Iman mana Iman? Hermira, Iman terlalu sibuk nih kayaknya. Nah itu, ya. Man, munculkan wajah gelap-gelapan. Nah, gitu. Hermira, ini mau dipoto nih. Oke ya. Iman cahayanya kurang. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nanti fotonya kita share di grup.
Ya, terima kasih. Banyak Ya, jangan bosan kalau kita undang-undang lagi karena kita rencananya akan tetap membuat program-program sharing ilmu bareng gitu ya supaya bisa berbagi untuk banyak orang juga, untuk adik-adik kelas kita juga menambah semangat. Ini Rahmat kan Rahmat tuh Rahmat Hidayat ya. Itu Rahmat katanya, Hidayat 31 ya dulu. ngeling ke alumni-alumni angkatan atas nih Pak. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi dan bersinergi untuk bisa membuat program yang jauh lebih besar. Mungkin bisa alumni Akbar gitu ya. Amin. ya betul. Maunya begitulah, insya Allah ya. Ya. Nanti, Mudah-mudahan udah bisa itu ya Pak, offline ya. ya. Ya, insya Allah bisa. Nanti Bikin diusahakan. Ya. Ya. Ya, nanti kita jumpa lagi. Mudah-mudahan bulan Desember kita akan buat program lagi offline ya. Mangga. Ya, nanti kita Mangga. Pasti guru-guru senang nih dengan momen beginian. Ya. Pasti. Oke, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Ramadan. Sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Bapak Ibu guru semua di sekolah. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Nuhun Bapak. Ya, silakan ditutup Bu Anggi. Baik, terima kasih Pak Ramadan, juga rekan-rekan semua alumni SMP Negeri 3 Bogor atas partisipasinya malam ini. Semoga kita sudah bisa, ke depannya kita bikin acara offline ya, offline yang bisa melibatkan hampir seluruh alumni lah ya, semua angkatan gitu. Demikian saya tutup. Ada pantun. Waduh, saya nggak bisa pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Saya nggak puitis. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada semuanya, kepada semua untuk semua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.